Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tema hubungan antara Yudaisme, Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Pada awalnya pemisahan antara Kristen dan Yudaisme tidak berlangsung secara cepat. Ada pendapat yang menjelaskan bahwa perlawanan terhadap orang Kristen itu muncul dari kaum Saduki. Kaum Saduki merupakan salah satu paham atau sekte di dalam agama Yudaisme, di mana kaum ini mereka menolak mengenai atau ajaran mengenai tentang kebangkitan, dan mereka juga menolak ajaran yang dipercayai oleh golongan Kristen pada waktu itu, yaitu mengenai kebangkitan dan tentu implikasinya bagi mesianik. Mesianik itu adalah pengharapan mengenai seorang pembebas bagi bangsa Israel. Puncaknya adalah ketika Stefanus dengan terang-terangan menentang bait suci dan hukum Taurat, sehingga membuat para pemimpin Yahudi bersatu dan menyerahkan Stefanus untuk dihukum mati. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-60. Bahkan di situ dikatakan bahwa Stefanus menjadi martir yang pertama. Rupanya sejak awal orang Kristen jadi dianggap sebagai kelompok tersendiri oleh para pemimpin Yahudi. Penganiayaan selanjutnya dilakukan oleh Herodes Agripa I, yang mana pada waktu itu dia memerintah wilayah Yudea sekitar tahun 41 sampai 44 Masehi, dan dia mengkhususkan orang Kristen demi menyenangkan orang Yahudi. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang 1 dengan yang ketiga. Dan hubungan semakin memburuk ketika orang Kristen tidak mau bergabung dalam perang Yahudi pada tahun 66 sampai dengan tahun 73 Masehi. Akhirnya orang Kristen menjadi sasaran untuk balas dendam, dan gereja di Yerusalem melarikan diri ke wilayah-wilayah lainnya. Namun putusnya hubungan gereja dengan sinagoge secara tegas mungkin tidak terjadi sebelum pemberontakan Bar Koba. Dengan adanya masa-masa ini, status hukum Taurat dan identitas keyahudian orang Kristen merupakan suatu masalah yang menyakitkan buat mereka. Hal ini sangat jelas terlihat. Sebagian dari anggota gereja di Yerusalem tidak mau melepaskan berbagai tradisi Yahudi yang sudah mendarah daging, seperti terlihat pada kehadiran orang Farisi yang sudah percaya dalam kumpulan dalam sidang mereka di Yerusalem. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Saat itu mereka dikalahkan oleh Petrus, namun pengaruh mereka tetap cukup kuat. Ketika Paulus kembali ke Yerusalem dari perjalanan misinya yang ketiga, Yakobus, saudara laki-laki Yesus yang pada saat itu rupanya menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem, mengungkapkan kegelisahan sejumlah anggotanya bahwa mungkin Paulus membujuk orang yang baru percaya agar tidak menjalankan peribadatan menurut hukum Taurat. Kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Mengenai hal ini dapat dilihat bagaimana tindakan orang Yahudi yang berasal dari Asia sangat membenci Paulus dan menginginkan agar dia ditangkap dan dipenjarakan. Lama setelah tiba di Antioquia, itu pada perjalanan misi yang pertama Paulus, orang-orang Kristen Yahudi dari Yerusalem yang masih tunduk kepada hukum Taurat dan tradisi-tradisinya juga tiba di Antioquia. Mereka menuntut agar orang-orang Kristen non-Yahudi harus masuk ke dalam agama Yahudi dengan jalan melakukan sunat, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul yang ke-15 ayat yang pertama. Akan tetapi Rasul Paulus menolak alasan itu dengan mengatakan bahwa orang non-Yahudi yang hendak masuk Kristen tidak perlu untuk disunat, karena sunat itu adalah suatu tindakan keagamaan yang bersifat lahiriah. Bahkan menurut Paulus,
Perjanjian Lama mengatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh imannya jauh sebelum hukum Musa diberikan kepada bangsa Israel. Oleh karena masalah ini, maka jemaat di Antiokhia menunjuk Rasul Paulus, Barnabas, dan beberapa orang Kristen lainnya untuk pergi ke Yerusalem agar bertemu dengan para rasul dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi pada waktu itu. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pertama, kemudian di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Dalam sidang itu Petrus berdiri di pihak utusan dari jemaat Antiokhia dan mengingatkan bahwa ketika Petrus memberitakan Injil di rumah Kornelius, seorang perwira pasukan Romawi, Roh Kudus turun ke atas semua orang dalam rumah itu, yang semuanya adalah orang bukan Yahudi. Lalu mereka dibaptis tanpa melakukan ritual penyunatan. Yakobus, saudara Yesus, juga memberikan pendapat bahwa nabi-nabi Perjanjian Lama juga telah menubuatkan tentang masuknya orang-orang bukan Yahudi ini, seperti yang bisa kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-21, Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, dan lain sebagainya. Pada sidang itu kemudian menyusun sebuah surat yang isinya mengakui bahwa orang Kristen non-Yahudi adalah saudara dan menolak tuntutan orang Kristen Yahudi di Yerusalem. Sidang itu menegaskan bahwa masuknya orang bukan Yahudi menjadi Kristen adalah karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga tidak perlu diletakkan beban di atas pundak mereka dengan melakukan ritual sunat. Akan tetapi ada beberapa larangan yang harus mereka patuhi untuk memelihara hubungan yang harmonis antara kedua gereja, yaitu larangan itu berkaitan dengan praktek kekafiran yang menjijikkan bagi orang-orang Yahudi. Larangan itu adalah orang Kristen non-Yahudi dilarang yang pertama untuk makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, makan darah dan daging binatang yang darahnya tidak dikeluarkan waktu disembelih. Yang ketiga, yaitu melakukan percabulan. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Sidang itu sangatlah bijaksana dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang berasal dari bukan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya tuntutan sunat kepada jemaat atau orang Kristen non-Yahudi adalah isu yang nampak dari permukaan saja. Namun sebenarnya ada permasalahan yang paling utama, yaitu ketidakmauan dari kelompok Kristen Yahudi untuk menerima kelompok Kristen non-Yahudi dalam komunitas umat Allah. Karena untuk masuk dalam komunitas umat Allah maka harus dilakukan sunat. Jadi hubungan antara Yudaisme ke Kristen atau orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi dan Kristen non-Yahudi pada awalnya tidak harmonis. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan di antara ketiganya menggambarkan suatu hubungan yang tidak baik, di mana pada waktu itu Yudaisme membenci orang Kristen Yahudi karena memiliki ajaran yang berbeda dengan mereka, khususnya tentang Kristus. Sedangkan orang Kristen Yahudi tidak bisa menerima orang Kristen non-Yahudi dengan alasan bahwa orang Kristen non-Yahudi harus disunatkan terlebih dahulu untuk masuk dalam komunitas umat Allah, karena didasarkan pada pandangan bahwa hanya orang Yahudi Kristen yang bisa disebut sebagai umat Allah.